Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media pada kesempatan hari ini hadir di Polsek Sidoarjo untuk rilis ataupun konferensi pers terkait ungkap kasus pencurian mobil. Dalam kesempatan ini Polsek Sidoarjo pada tanggal 22 Agustus 2020 sekitar 12.45 Pak ya, telah berhasil mengungkap laporan kasus pencurian mobil pada hari Jumat tanggal 14 Agustus. Jadi kurang lebih 1 minggu ya kegiatan pencurian tersebut dilakukan oleh para tersangka. Polsek Sidoarjo bisa mengungkap ya ini suatu keberhasilan kepada rekan-rekan Jeripaya dari Polsek Sidoarjo. Jadi nanti untuk kronologis penangkapan dan juga kronologis nanti ungkapnya ini, karena ungkap di sini sampai di Polda Jatim, kasusnya sampai Polda Jateng Pak ya, dari Sukoharjo dan sampai sebagainya. Nanti untuk rekan-rekan CCTV nanti kita sampaikan, nanti ada CCTV-nya, nanti kita upayakan, kita usahakan nanti ada. Dan selanjutnya untuk Pak Kapolsek, untuk kronologi pengungkapan ataupun kronologis kejadian bisa disampaikan secara detail kepada media. Terima kasih. Langsung Pak Kapolsek. Terima kasih. Di sini kita akan menyampaikan terkait dengan adanya laporan polisi ya pada tanggal 14 Agustus 2020 pada hari Jumat, di mana dengan kronologis bahwa pemilik rumah ini ayah dari pelapor ini pulang dari bersepedaan. Biasanya tiap hari Jumat kan ada banyak kegiatan bersepeda. Setelah pulang, yang bersangkutan mendapati di rumahnya itu kendaraan tidak ada. Setelah dicek mobil nggak ada, yang bersangkutan telepon anaknya. Intinya mobil di mana? Kamu dipakai enggak? Setelah ditelepon oleh orang tuanya, anak ini pulang, korban ini pulang. Dan kemudian dicek, lemari udah terbuka juga. Kemudian korban langsung buat laporan ke Polsek. Setelah membuat laporan Polsek, dari tim operasional langsung mendatangi TKP. Kemudian di situ dicek di sekitar TKP atau lokasi terdapat CCTV. Setelah itu CCTV kita amankan rekamannya, kemudian di situ ada gambar yang diduga sebagai pelaku. Setelah mendapatkan gambar dari pelaku itu, kemudian dari tim operasional ini melakukan penyelidikan. Kemudian yang bersangkutan dari tim operasional ini mendapat informasi bahwa ada seseorang yang akan menjual mobil dengan ciri-ciri seperti milik korban. Setelah mendapat informasi tersebut, tim operasional langsung ke Sukoharjo. Dan memang benar, setelah dicek di CCTV milik dealer mobil tersebut, gambarnya mirip apa yang dimiliki dari kita yang peroleh di lokasi, sekitar lokasi. Namun pada saat mau dijual atau ditawarkan di dealer di Sukoharjo, kebetulan pemilik dealer tersebut sedang sholat Jumat, sehingga hanya bertemu dengan karyawan. Kemudian yang bersangkutan meninggalkan nomor HP. Setelah di situ kita ada informasi, kemudian tim operasional kita juga kita kembangkan lagi. Kemudian diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan ini sudah berada di Jawa Timur. Kemudian tim operasional kejar lagi ke Jawa Timur. Di sana dari tim kita ini mendapat informasi bahwa diduga pelaku ini akan melangsungkan ijab atau pernikahan. Setelah mendapat informasi itu, tim operasional mau nyegap pada saat berlangsung pernikahan. Ternyata mungkin pergerakan kita sudah tercium, sehingga pada saat tim operasional ini berada di kediaman mempelai ini, yang laki tidak ada. Akhirnya kita cari informasi di seputar Jawa Timur.
Kemudian setelah dari sana tim ini kembali lagi ke Jogja. Setelah kembali Jogja, kita mendapat informasi lagi bahwa yang bersangkutan ini, pelaku ini akan ke Jogja untuk mengambil barang-barang di kos-kosan. Karena kebetulan yang bersangkutannya kan kos, di Jogjanya di kos. Kemudian tim kita lidik, di mana sih kosnya itu. Setelah dapat informasi, kosnya kebetulan di daerah mana? Pleret ya, di daerah Pleret. Kemudian kita berkoordinasi dengan pemilik kos, menyampaikan bahwa salah satu penghuni kos ini terduga dari pelaku. Kemudian ada tim kita 2 malam kan? 2 malam standby. Kita meminta menyewa salah satu kamar di kos-kosan tersebut untuk mengintai. Setelah 2 malam berada di kos-kosan, memang betul pelaku ini datang ke kos-kosan berencana mengambil barang-barang. Namun ya alhamdulillah atas bantuan dari masyarakat juga informasi, akhirnya pelaku dapat kita amankan. Setelah kita amankan, kita bawa ke Polsek Mulyoharjo, kemudian kita interogasi. Ternyata barang tersebut atau mobilnya ini sudah digadekan senilai 30 juta. Ya, senilai 30 juta. Kemudian mungkin secara lagi bahwa pada saat melakukan pencurian ini, dari keterangan pelaku ini, yang bersangkutan sudah mengintai rumah tersebut, dicek, bahkan sempat ngetuk juga, ngetuk rumah. Pada saat ngetuk rumah ini kosong, baru yang bersangkutan masuk. Apalagi yang bersangkutan melihat kunci rumah berada ditaruh di meteran listrik. Kemudian diambil, buka pintu. Pada saat tadi dilatih nengok kosong, masuk. Setelah masuklah di dalam kamar. Di dalam kamar itu dia sempat buka lemari. Di lemari itu adalah beberapa BPKB. Salah satunya mobil BPKB, mobil barang bukti. Setelah itu yang bersangkutan keluar karena mungkin melihat di dalam nggak ada barang-barang, akhirnya mau keluar. Pada saat mau keluar ini, yang bersangkutan melihat kunci mobil, kunci kendaraan ini berada di meja. Kemudian dia aman kunci, cek itu sama, udah. Akhirnya dia keluar rumah. Keluar rumah ini yang bersangkutan kan pada saat datang ke lokasi dia naik motor, ya. Motor tersebut tersebut. Setelah naik motor tersebut karena udah dirasa aman, motor tersebut dibawa pergi, kemudian ditaruh di parkir ya, di gang, taruh di gang. Kemudian memang pas berdasarkan dari hasil pengamatan kita di CCTV itu, jarak selang waktu antara pelaku ini meninggalkan rumah sama balik lagi itu kurang lebih 5 menitan ya. Maka pada sebelumnya kita berpikir bahwa yang bersangkutan itu penghuni kos sekitar lokasi, ternyata tidak. Baik, saya lanjutkan. Kemudian setelah naruh kendaraan tersebut, yang bersangkutan balik lagi, baru yang bersangkutan mengambil mobil tersebut. Setelah membawa mobil tersebut, dibawalah ke kos-kosan di sekitar Pleret. Kemudian yang bersangkutan setelah naruh mobil, baru balik lagi ke lokasi penyimpanan motor, naik Gojek tersebut. Ojol itu. Mungkin itu saja yang dapat saya bilang. LK perannya apa ya? LK ini pasangan yang bersangkutan. Jadi ini salah satu juga tahu kejadian juga menerima, dapatlah dari menikmati hasil tersebut. Tahu kalau mobil itu curian, tahu ya. Bersama-sama ke sana Kak ya? Ke Jatimur sama-sama jual bersama-sama, menikmati itu. Berarti posisinya nggak nyalong barang gitu ya? Enggak. Kalau yang ngambil yang laki. Pelaku ini sendiri. Yang ngambil pelaku sendiri. Ini terlambat untuk menikah atau gimana? Ya. Terpaksa. Apanya untuk? Tadi motifnya ya untuk bisa dijelaskan Pak? Ya. Jadi untuk
motif pelaku ngambil itu karena tidak ada dana, sedangkan dia punya rencana untuk menikah. Tadi kan saya sampaikan bahwa pada saat penggerebekan itu dia berada di nikah, ternyata tidak. Jadi dia curi mobil itu untuk biaya pernikahan. Ya. Dan yang bersangkutan ini informasinya residivis dan spesialis rumah kosong. Untuk di Jawa Timur sendiri udah 2 kali ya? 2 kali masuk LP dan tapi keluhan TKP di Kasusnya apa nih? sama Kasus yang sama. Tapi lokasi pencuriannya bukan di Jogja, di Jawa Timur. Sehari-hari pelaku apa nih? Dagang ya Pak? Dagang apa? Dagang ubi. Dagang ubi. Udah rekan-rekan ya? Ya. Itu sempat ditembak. Ya dipegang dulu Sempat dikuat. lari atau pribadi? Ya, mau dijelaskan pakan nggih. Jadi untuk pelaku ketika kita pengembangan untuk mencari barang bukti tersebut di perjalanan dia berontak untuk melarikan diri, sehingga dari rekan-rekan kami melakukan upaya hukum dengan cara melumpuhkan. Ya, itu udah ya rekan ya. Ada di mana Pak? Di Malang.